Halo semua, kembali lagi bersama saya di Cahaya pertama di Doyotama Code. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat CryptoBot. Nah, di sini yang ada tambahannya yaitu ada inline and reply keyboard. Nah, lalu bagaimana step-stepnya? Nah, untuk yang pertama itu ada setup, kemudian ada help message, ada inline keyboard markup, kemudian ada handle callback query, ada interaktif menu. Jadi kita membuat menu itu yang interaktif bagaimana seperti itu ya nantinya. Kemudian ada crypto compare API key, kemudian ada start message with inline keyboard, kemudian ada praise message with inline keyboard, kemudian ada back button, ada praise button, kemudian ada replay keyboard markup, kemudian ada replay keyboard handlers, kemudian ada remove replay keyboard. Nah, mungkin itu saja untuk step-stepnya. Nah, untuk link-link yang dibutuhkan sudah saya taruh di link di deskripsi ya. Untuk link-linknya semua sudah saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja ke langkah yang pertama yaitu setup. Untuk setupnya seperti biasa kita buat folder baru di repositori kalian dengan nama CryptoBot seperti ini. Lalu kalian buka saja Microsoft Visual Studio Code kalian, lalu kalian arahkan ke repositori Android repositori Doyotama kalian atau repositori bot kalian yang sudah kalian buat itu. Nah, setelah masuk ke repositori itu, kalian masuk ke menu yang ke folder CryptoBot yang sudah barusan kita buat tadi ya, yaitu CryptoBot. Bentar, CryptoBot. Nah, kemudian di sini kita udah masuk ya. Ini kita masuk ke CryptoBot. CD CryptoBot kayak gini. Oke, setelah masuk ke CryptoBot, kita lakukan init dengan cara npm init min y. Oke, kita tunggu saja sampai proses init selesai. Nah, ketika selesai nanti akan muncul file bernama package.json seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalian install npm i. Yang kita butuhkan yaitu ada Telegraph, kemudian ada Axios dan ada Nodemon tentunya. Oke, di sini kita install tiga-tiganya secara bersamaan. Jadi akan menginstal tiga package ini secara bersamaan. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Kita tunggu saja sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai seperti ini, kalian langsung masuk ke Telegram dan kalian cari botfather. Oke, langsung saja seperti biasanya kita start, kemudian kita new bot dengan nama yang bagus adalah CryptoBot seperti itu ya, CryptoBot seperti ini. Nah, untuk name atau username-nya kita gunakan seperti ini, Crypto717bot kayak gini ya. Oke, tunggu saja sampai selesai. Nah, ketika selesai kita akan mendapatkan token API ya seperti ini. Lalu kita gunakan di CryptoBot ini ya. Kita buat dulu file bernama bot.js seperti ini. Nah, di dalam sini kita buat konstruktornya terlebih dahulu seperti biasa. Ada Telegraph, require Telegraph seperti ini. Jawabannya ada bot dengan new Telegraph. Nah, ini token yang tadi kalian dapat, taruh di situ. Oke, kemudian ada cons Axios karena kita akan menggunakan Axios ini ya untuk berhubungan dengan API. Nah, jadi kita install Axiosnya seperti ini.
kemudian ada word.launch. Nah, setelah selesai kita tes dulu nih. Kan kita mau menggunakan inline keyboard. Untuk inline keyboard kita bisa cek ya di sini. Jadi kalian buka browsernya kalian saja. Nah, kalian masuk ke core.telegram.org ini. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Nah, apa itu inline keyboard? Nah, inline keyboard itu seperti ini ya. Jadi ada button-button di pesan. Nah, seperti itu gambaran untuk inline keyboardnya. Oke. Nah, langsung saja bagaimana caranya membuat inline keyboard. Ini kita tulis seperti ini, word.command, karena kita akan tes saja ya, karena kan kita mau tes. Nah, jadi kita pakai tes seperti ini. Setelah itu aku maunya itu bot.telegram.send message, karena kita akan mengirimkan sebuah pesan. Nah, penggunaan inline keyboard itu kita bisa lihat di ini, bot.telegram.send message, dengan cara masuk ke sini ya, ke Telegraph, ke situs resmi Telegraph maksud saya. Oke, langsung pilih kontak. Di sini ada shortcut ya. Kita pilih telegram.send message. Nah, ini kita pilih extra parameternya. Nah, di dalam extra parameter ini ada inline keyboard markup, ada reply keyboard markup, ada reply keyboard remove atau virtual reply seperti itu. Nah, yang di sini kita akan gunakan itu ada inline keyboard markup terlebih dahulu. Baik, penggunaannya seperti ini, ada inline keyboard. Nah, dia itu berbentuk array ya. Nah, ini deskripsinya ya. Jadi array itu seperti ini, rows-nya sebagai rows seperti itu ya. Oke, langsung saja kita implementasikan. Jadi kan dia masuk ke ekstranya ya. Yang pertama itu pasti ID-nya, ID chat, contact.chat.id. Nah, kalian mau belajar mulai apa itu contact.chat.id itu kalian bisa mempelajari di part-part sebelumnya ya. Jadi biar nggak mengulang-ulang, saya buat langsung seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, di dalam sini ada yang namanya reply markup, yaitu di mana ya? Reply markup tadi ada di bentar. Ada di, kita klik. Oke, ini ya. Yang kita gunakan adalah reply markup-nya ini. Jadi kita tulis seperti reply underscore markup seperti itu ya. Reply underscore markup seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya ini kita menggunakan inline keyboard. Oke. Kita menggunakan inline keyboard. Mana ya? Inline keyboard. Nah, ini yang kita gunakan ini inline keyboard. Kita taruh sini inline keyboard. Bentuknya kan tadi array, dan array ini merupakan rows-nya seperti itu ya. Jadi dia berupa array, tapi array itu menyimpan objek seperti itu. Nah, untuk isinya itu ada apa saja sih? Nah, di sini ada teks dari buttonnya. Oke, teks dari buttonnya. Misal aku di sini lihat list buah. Untuk percobaan saja seperti ini, lihat list buah. Terus ada apa lagi ya? Udah gini aja deh. Ini kita akan belajar seperti ini. Ini ada lihat list buah, kemudian lihat list apa lah? Lihat list misal batu gitu ya, list batu atau apa. Nah, langsung saja kita coba seperti ini dengan cara menggunakan perintah nodemon bot.js seperti ini ya. Kita tunggu saja sampai benar-benar jalan seperti ini. Nah, kalau udah kita buka chatnya, kita klik start, kita coba dengan tes seperti ini. Oke. Nah, di sini tuh ada error cannot parse inline keyboard button, but text button are unloaded in the inline keyboard. Oke. Jadi ini ada error sebenarnya.
Sebentar, mau aku teks dulu. Oke, nah ini ya penggunaan ini, itu saya salah, jadi harus kayak gini ya. Oke, kita tes lagi, /tes, kita cek. Oke, ternyata dia masih error begitu ya, dia masih error. Betul teman, tes bot.telegram.send message, ini udah, kemudian ini udah reply markup, dia berupa objek. Oke, ini ada inline keyboard, kemudian dia berupa ini udah sih, sebenarnya ini harusnya bisa ya, harusnya bisa. Ada teks .2 list buah kayak gini. Bentar, atau harus langsung kita beri callback ya, callback datanya apa, misal buah segini. Aku mau tes lagi dah. Oke, ternyata itu harus ada callback datanya. Oke, nah kita bisa lihat di sini itu ada teks, ada callback datanya ya. Jadi button itu memiliki yang namanya callback data seperti itu. Jadi ketika diklik nanti akan melakukan apa gitu ya. Karena di sini cuma tulis buah dan nggak ada callback data, maksudnya nggak ada perintah, jadi ya dia masih nggak berfungsi. Nah, yang dimaksud array di sini tuh seperti apa sih? Nah, oke, saya akan buat dia menjadi dua ya. Jadi ada dua seperti ini. Bagaimana kalau saya mau menampilkan dalam satu baris itu ada dua kolom seperti itu ya? Bagaimana caranya? Kita tuliskan ini, kita tuliskan ini, itu kita taruh di sini ya. Bentar. Ini kita copy, kita taruh sini. Nah, kita klik tes. Oke, dia muncul dua kolom dalam satu baris seperti itu. Kalian bisa menambahkan sesuka hati kalian. Oke ya. Nah, itu tadi ini inline keyboard markup. Oh iya, tadi ada yang lupa membuat help message, tapi help message nanti akan saya taruh di bagian akhir aja. Langsung saja kita ke handle callback query. Oke, karena ada handle callback query di sini kan ini buah. Nah, saya mau pakai satu saja, yaitu ada list buah dan list daging seperti itu. Untuk percobaan saja, dan list buah dan list daging. Oke, seperti ini. Nah, saya buatkan lagi di sini bot.command daging seperti ini. Nah, dia tuh memanggil kontaknya juga ya, misal seperti ini ya, bot.telegram.send message. Jadi kita akan mengirimkan pesan sama seperti waktu kita tes. Nah, nanti ketika kita klik ini list buah, nanti dia akan menampilkan apa seperti itu ya. Nah, karena saya mau tes saja, jadi nggak banyak-banyak untuk isinya. Kita tuliskan di sini ada contact.chat.id. Nah, isinya itu aku mau menampilkan list daging misalnya, list daging /n, kemudian ada min daging ayam misal, kemudian ada /n min daging sapi. Nah, seperti itu aja. Kemudian kita beri koma di sini. Saya mau buatkan button lagi seperti yang ini ya, reply markup. Nah, kita kopos aja yang bagian ini ya, dengan bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada button untuk kembali ke menu sebelumnya, kembali ke menu utama sebelumnya. Callback datanya adalah menu. Oke, callback datanya adalah menu. Nah, kita tes saja. Oke, ternyata masih ada error di sini, app crash. Apa ini yang menyebabkan crash? Nah, di sini kita tahu ini ada error ya, ada error
ini. Biar kita cek dulu apa yang menyebabkan dia error. Kita lihat, oke, dia nggak ada inline keyboardnya, jadi error ya. Jadi replay markup itu harus benar-benar ada parameternya seperti ini, h tutup kurung ini. Nah, oke, udah selesai. Oke, kita cek aja di bagian tadi list apa tadi ya. Aku tes dulu deh biar tahu. Nah, list daging. Oke. Nah, dia kan nggak tahu ya. Ini soalnya saya pakai command. Padahal di sini propertinya daging, jadi pakai action ya. Jadi ketika saya klik list daging, nah ini ada kayak gini, list daging ini. Ketika saya klik kembali menu utama, harusnya kembali ke menu utama. Nah, saya kan ini ada menu, jadi saya buatkan sama seperti ini, cuman dia kembali ke menunya seperti itu ya. Kemudian ada contact.chat.id, kemudian di sini ada menu utama. Nah, di menu utama kan kita ada ini ya, kita replay dari sini aja, nggak apa-apa, dari replay ke replay. Nah, oke. Jadi ketika aku klik kembali ke menu utama, dia akan kembali ke menu utama seperti ini. Oke, langsung lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah interaktif menu. Maksud interaktif menu ini, ketika ini kan banyak buttonnya ya, jadi ini membuat kita bingung. Interaktif menu itu, jadi ketika kita klik ini, dia beralih ke menu selanjutnya, tapi dia nggak meninggalkan histori seperti ini. Jadi dia langsung menghapus chat yang dia kirim sebelumnya dengan cara menggunakan contact delete message seperti ini. Kita implementasikan semua di masing-masing ini ya, masing-masing command. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba untuk tes. Oke, kayak gitu ya. Ups, dia langsung delete pesannya dulu. Saya salah. Oke, tes. Oke, ini ada list daging. Kemudian ini, oh ini kayak berantakan sekali ya. Aku mau hapus history dulu buat nyoba ya, slash test seperti ini. Nah, dia ngirim, tesnya hilang kan. Nah, kita langsung masuk ke menu utamanya seperti itu. Kita klik list buah, dia nggak menampilkan apa-apa karena masih belum ada perintah untuk menampilkan list buah. Ketika saya klik list daging, dia akan menggantikan ini ya, ada list daging. Nah, ada ini. Oke, jadi ternyata masih ada yang error tadi ya. Untuk itu kita harus contact delete message udah. Nah, di sini nggak ada contact delete message-nya, makanya tadi dia error gitu ya. Nah, ini yang harusnya dihapus. Nah, udah selesai. Ketika aku slash test seperti ini, nah utamanya ini, ketika aku klik ini, nah harusnya seperti ini. Oke, interaktif menu sudah kita buat, dan langkah selanjutnya adalah Crypto Compare API. Nah, untuk Crypto Compare API kita bisa mengunjungi cryptocompare.site ini ya. Jadi kita buka di new tab browser. Nah, kita masuk ke cryptocompare.com ini. Nah, di sini saya sudah mendaftar dengan akun Doyatama Code. Jadi kalian yang belum punya akunnya dari Crypto Compare, kalian bisa mendaftar terlebih dahulu di sini ya, dengan cara nanti klik di sini ada login, kalian daftar aja. Nah, kalau udah daftar di sini kan ada API ini ya kan, ada API. Nah, kita get your free API. Nah, nanti kalian pilih ini ya, yang free, yang personal, maksudnya yang bukan untuk commercial project, karena kita cuma belajar aja. Nah,
nanti setelah kalian ngisi, kalian akan diberi API key seperti ini ya. Nah, seperti ini kita dapat API key, kita bisa melihat seperti ini API key nya. Nah, untuk itu langsung saja kita implementasikan ke bot kita nanti ya. Kita delete aja. Nah, untuk kalian mau mempelajari ya silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita buatkan tentang API key-nya seperti ini ya. Dia berbentuk string seperti ini. Oke, seperti itu saja untuk CryptoCompare API key. Oke, langsung lanjut ke step yang ketujuh, yaitu tentang start message with inline keyboard. Jadi kita memulai sebuah pesan dengan menggunakan inline keyboard. Oke, seperti itu. Kita coba dulu bot.comment seperti ini dengan menggunakan start. Ketika start atau pertama kali percakapan dimulai, nah itu bakal ngapain gitu kan. Nah, oke. Langsung ke sini, let start message seperti ini ya. Selamat datang, bot ini memberikan informasi mengenai mata uang kripto seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita mau tampilkan start message-nya. Bot.telegram.send message, kemudian ada contact.chat.id seperti ini. Start message, ini pesannya. Kita ambil chat ID-nya, kemudian kita taruh pesannya yang ingin kita tampilkan, kemudian ada ekstranya yaitu reply markup seperti tadi ya. Nah, di dalam film markup itu ada yang namanya inline keyboard. Tadi udah saya jelaskan. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa kembali ke menit-menit sebelumnya. Seperti itu, oke? Dia berupa array dan saya mau menampilkan di sini itu seperti ini ya. Ada harga kripto seperti ini. Dia memerlukan callback underscore data age. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ketika kita klik start, nanti akan muncul selamat datang bot ini memberikan informasi mengenai mata uang kripto. Nah, diteruskan dengan harga kripto, kemudian dia nge-callback dari price seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada tentang kayak gini, coin market cap. Nah, dan ini kita nggak menggunakan callback data karena event yang dituju adalah URL-nya secara langsung. Jadi langsung aja kalian kopas dari deskripsi, itu ada URL-nya tentang CryptoCompare. Nah, jadi intinya ketika kalian klik button yang kedua, nanti kalian akan menuju ke ini ya, sesuai URL yang kalian tulis di sini. Oke, seperti itu. Langsung saja kita coba di Telegram maksud saya, /start seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Di sini ada icon anak panah seperti ini. Nah, ini melambangkan bahwa kalian akan membuka suatu browser. Kita klik, nah ini open this link. Kalau kalian open, nah kalian bakal menuju ke situsnya CryptoCompare seperti yang sudah saya buka sebelumnya. Kalau kalian klik harga kripto, karena saya belum membuat ini ya price callback datanya, jadi dia nggak akan menimbulkan apa-apa seperti itu. Oke, langsung lanjut ke langkah selanjutnya, itu ada price message with inline keyboard. Nah, untuk itu kita gunakan seperti ini ya, ada bot comment start, kemudian ada bot action price
sama ya dengan callback data ini, harus sama. Kemudian ada kontak, di dalam kontak ini nah ada let price message. Jadi saya mendeklarasikan variable let price message. Nama variabelnya adalah ini ya, seperti itu. Oke, dapatkan informasi harga, pilih satu mata uang kripto di bawah ini. Jadi ini dia akan menampilkan kayak gini ya, dia kontak delete message. Ketika dia buka, nah ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, maksudnya interaktif menu seperti itu, delete message seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bot.telegram.send message seperti ini. Oke, ini ada contact.chat.id seperti biasa, ada ID chat, kemudian ada pesan yang akan ditampilkan. Di sini saya menggunakan price message seperti ini. Nah, di dalamnya ini tuh ada ekstra, yaitu tentang reply markup. Ini nggak usah panjang lebar, kita kopas aja dari yang sebelumnya. Baik, seperti ini. Oke, kita lihat lagi ke crypto compare, kita ke coin list atau ke mana ya, ke home-nya aja lah gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada BTC, ini untuk singkatan dari Bitcoin ya, ada BTC, ada ETH, ada BCH, ada BSV, Link, EOS itu ya. Nah, yang mau saya gunakan tuh 4 tertinggi ya, ada apa saja di BTC. Callback datanya adalah price main BTC. Untuk selanjutnya itu aku buatin lagi, kan aku mau mengambil 4 ya, mau mengambil 4 data, ada BTC, ada ETH seperti ini, price ETH. Nah, kemudian biar buttonnya nggak kecil-kecil, aku buatin dia 2 kalinya. Oke, seperti ini. Ada BCH di sini, BCH, kemudian ada BSV yang menjadi nomor 4 ya, ada BSV seperti ini. Kita nanti di sininya samakan dengan teksnya ya, BCH, nanti supaya memudahkan untuk pembuatan kode-kode selanjutnya. Oke. Nah, dan terakhir ini saya mau kembali ke menu, maksudnya menu back gitu ya, kembali ke menu seperti ini ya, dengan callback data start. Oke, di sini kan tadi ada callback data start, nah itu, kemudian ada start action price seperti ini. Nah, kita bisa cek secara langsung ke telegramnya ya, jadi kita bisa cek harga kripto. Nah, seperti ini, tapi kan informasi harga pilih satu-satu mata uang di bawah ini ada kayak gini ya. Kita klik kembali ke menu. Nah, seharusnya dia kembali ke menu utama tadi. Di sini ada callback data start. Oke, kita cek lagi callback datanya start. Dia bukan callback data ya, dia merupakan command atau perintah. Oke, saya lihat dulu. Nah, ini untuk back button. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang back button. Karena back buttonnya ini itu harus interaktif gitu ya, biar nggak banyak kode. Jadi di sini saya buatkan seperti ini ya. Ini kita cut semuanya, kita cut seperti ini. Kita buatkan dengan nama bot.action kayak gini, bot.action start, karena dia akan digunakan di callback data kembali tadi ya, atau back to menu. Nah, di sini penulisannya seperti ini. Oke, karena ini udah jadi, di sini aku perlu untuk
contact dot delete dot message, contact dot delete message seperti ini. Oke ya, karena ini kan juga masih belum efektif kalau menurut saya ya, jadi kita buatkan aja fungsi lagi ya. Kita buatkan function send start message biar interaktif dan nggak banyak-banyak kodenya. Kita buatkan seperti ini ya, let message seperti ini. Oke, udah jadi sih seperti ini ya. Oke, kemudian kita panggil dia di sini send start message, kita taruh kontak. Nah, untuk buat startnya kita cuma memanggil ini ya, send start message, send start message. Nah, kodenya kan nggak banyak-banyak dan simple untuk dipahami ya, cuma segini. Kita cek aja secara langsung, klik menu. Oke, seperti ini ya. Kita klik start lagi, klik dia memulai dengan chat baru. Ketika kita klik harga kripto, nah menunya bersifat dinamis dan ini sangat bagus untuk implementasinya. Oke, langsung saja lanjut ke step selanjutnya, yaitu tentang price button. Nah, untuk price button ini itu kita akan mengambil datanya dari mana ya, dari Crypto Compare. Kita akan mengambil datanya dari Crypto Compare. Caranya gimana? Kita buat bot.action seperti sebelumnya, yaitu ada price seperti ini, price h ya, berupa string kayak gini, price contact. Oke, jadi pada lama kita kopas aja dari yang sebelumnya tadi ya, kita ubah kata-katanya saja. Dapatkan informasi tadi kayaknya udah selesai sih ini, buat kasih press, ups udah selesai ya. Jadi kita akan gunakan listnya sih, listnya bot.action price listnya, price action list. Sebentar, kacau, ini kan udah aku buat tadi ya. Oke, jadi seperti ini buat action price action list. Jadi aku buat let price action list, kita isi sesuai dengan ini ya, ada price BTC, ada price ETH, ada price BCH seperti itu. Kita taruh di sini ya, ada price min BTC, ada, kita copy aja ya biar cepat. Dalam proses ini kita buatin kayak gini. Ini ada price BTC, kita ubah menjadi price ETH, kemudian ada price BCH, kemudian ada price BSV seperti ini. Jadi dia bersifat array, ketika ini maka apa, ketika ini maka apa, seperti itu ya. Jadi actionnya ini sama gitu. Dan aku mau ngecek sih, mau ngecek isinya apa gitu ya. Aku mau ngecek untuk yang kita dapat apa, jadi kontaknya dari sini apa, seperti itu ya. Kita cek aja untuk BTC misal. Wow, banyak sekali. Nah ini ya, match yang kita ambil ada data ini, match price BTC. Jadi contact dot match seperti ini. Kita coba lagi untuk BTC. Jadi yang diambil adalah price BTC. Oke, kita buat variabel baru dengan nama simbol. Jadi dia mengambil simbolnya, yaitu ada BTC, ada ETH, ada BC, ada, dan seterusnya itu ya. Kita contact dot match, samakan ya, contact dot match. Jadi dot split, kita split ya dari min, kita split dia dari min, dan dia merupakan indeks ke 1, indeks ke 0, indeks ke 1, seperti itu ya.
Oke, langsung kita cek aja console.log apakah berhasil. Kita komen dulu. Ketika kita klik BTC, nah kita udah dapat BTC nya ini ya. Oke, langsung saja lanjut. Kita akan menggunakan try and catch, maksudnya untuk pengambilan data. Try catch exception, okay. Try catch error di sini. Kita buatkan ada console.log error. Jadi kita tampilkan errornya itu tadi apa. Kemudian dia akan mereply errornya. Error ditemukan seperti ini ya. Nah, untuk try ini kita buatkan resultnya yaitu dari await. Karena di sini saya menggunakan await, otomatis di bagian sini itu harus ada axios-nya. Await axios.get. Jadi kita ambil data dari crypto compare ya. Dari sini kita buka aja API documentation-nya. API documentation. Nah, ini yang mau kita ambil. Ada min API cryptocompare.com. Nah, ini ya. Ini mau kita ambil. Dan yang mau kita ambil adalah multiple symbol full data seperti ini. Ini kita copy aja. Kita copy, kita pastekan di get-nya ya, di sini kita paste. Nah, ini ada sims-nya. Nah, maksudnya simbolnya apa yang mau kita cari tadi? Kan udah kita definisikan di sini ada dengan simbol. Jadi kita panggil aja simbol di sini, simbol seperti ini ya. Nah, untuk versinya di sini kita kan orang Indonesia ya. Jadi kalau orang Indonesia itu menggunakan yang namanya IDR. Nah, ini ya. Nah, untuk selanjutnya ada API underscore key-nya. API key-nya apa? API. Nah, oke, udah selesai semua kawan. Oke, langsung saja kita cek apakah hasil dari REST ini. Kita console.log seperti ini. REST-nya apa ya? Kita cek ketika kita klik ini. Wow, akhirnya kita bisa berhasil mendapatkan ini ya. Nah, yang mau saya ambil di sini ada data, kemudian ada display, karena kita mau menampilkan hasil konversinya seperti itu ya. Jadi kita res.data.display. Oke, kita cek lagi BTC. Oke, kita udah dapat. Nah, kita udah dapat dan kita udah dapat banyak banget ini ya. Oke, langsung aja kita masuk. Jadi ini kan ada BTC, kemudian ada IDR gitu kan. Nah, dan ini tuh tergantung dengan simbolnya, simbol.idr. Oke, udah selesai. Kita bisa copy ini, kita taruh di variabel data seperti itu ya. Jadi datanya seperti ini. Oke, kemudian kita akan menampilkan pesan ke user. Yang kita tampilkan itu seperti ini ya. Ada simbol yang pertama ini, kita taruhlah simbol. Mana simbol? Oke, kalian bisa cari-cari di sini, ada banyak sekali, tapi yang saya pakai di sini hanya beberapa saja, maksudnya nggak semuanya ya. Kan di sini datanya ada, banyak banget datanya ya. Yang mau saya pakai ada simbol. Jadi simbolnya tadi itu kita udah menemukan simbol seperti ini ya. Kemudian ada price, harga dari IDR-nya. Kita tulis aja dengan cara data.price. Besar ya. Di sini tulisannya besar, jadi besar. Kemudian aku tulis opennya. Ini open, terus ada high, terus ada low,
loadnya kapan. Kemudian ada apa lagi ya yang penting ya, supply, kemudian ada apa lagi ya, market cap itu. Nah, kita akan tuliskan semuanya di situ. Jadi ambil datanya satu-satu, dan kalian bisa mengatur data yang kalian ambil itu apa saja. Dan di sini saya akan menuliskan ada simbol, ada price, ada open itu ada open day seperti ini, kemudian ada high seperti ini. Di dalam high kita ada dollar data dot mana high hour itu ya, high day ada high hour, ada high day, tapi yang saya ambil itu adalah yang high day nya ini ya. Oke, kemudian ada low. Di low ini data dot low day seperti ini. Kemudian ada supply. Jadi ini terserah kalian ya, saya mau menampilkan data sebanyak ini, kalian mau menampilkan data sebanyak apa itu terserah kalian, seperti itu ya. Ada data dot supply, kemudian ada market cap. Nah, market cap ini pasar ya, pasarnya berapa gitu, MKT cap. Nah, oke, sudah saya buatkan. Kemudian kita kirim pesan yang sudah kita buat ini ke user dengan cara bot.telegram.sendMessage contact.id .chat.id seperti ini. Kemudian pesannya itu ada message yang sudah kita buat tadi itu. Nah, karena daripada kita mengetik ulang, ini kita copy paste aja dari sebelumnya ya, tentang replay markup ini. Oke, kita copy dari sini ke sini, kita taruh di sini, boom. Nah, oh iya, saya lupa kalau menu harus interaktif ya. Delete message seperti ini. Oke, ada menu yang akan saya tampilkan adalah cuma button kembali ke harga. Jadi kita kembalikan dia ke harganya ya. Oke, mungkin ini kita bisa testing ke telegramnya secara langsung. Ada BTC, ada BCH, error ditemukan. Oke, ternyata ada error. Kita tinggal cek aja apa errornya. Di sini that is not definite, ada harusnya data ya. Aduh, oke, udah selesai semua errornya. Kita cek langsung ke telegramnya BTC, kita tunggu. Nah, ini yang kita dapat. Jadi kita mendapatkan price, opennya berapa, ada high, low, ada supply, ada market cap. Kita kembali ke harga, jadi kita back ke menu harga seperti itu ya. Kita kembali, kita cek ada BCH, ada ETH. Nah, semuanya udah berhasil seharusnya ya, semuanya berhasil. Nah, ini nomor satu ada BSV. Oke, nggak ada error ya, ini yang tadi. Oke, semuanya nyaman. Oke, langsung ke next. Di sini ada replay keyboard markup. Jadi ketika saya ketik di sini itu ada buttonnya, gitu ya. Ya udah, langsung saja saya buatkan di sini dengan nama info ya, bot.info ya. Maaf, maksudnya kita pakai info seperti ini, bot.action info, kemudian ada kontaknya. Nah, di dalam kontak ini tuh kita panggil seperti sebelumnya, ada bot.telegram.sendMessage. Ini kita copy aja, kita taruh di sini seperti ini ya. Ada message,
ada. Nah, ini message-nya kan nggak ada, jadi kita gunakan bot info seperti ini. Implement up, ada keyboard. Nah, ini kan inline keyboard. Di tutorial ini kan kalian akan belajar dengan inline and replay keyboard. Oke. Yang satunya itu ada keyboard seperti ini. Kalian bisa cek di sini ya. Kan ada inline keyboard. Kemudian ada keyboard saja, keyboard. Ada inline keyboard, ada keyboard saja. Gitu ya. Setahu saya gitu sih, ada keyboard. Nah, ini replay keyboard markup. Nah, ini ya, ada keyboard ya, bentuknya seperti ini. Kita bisa meresize nya, ada on time, one time keyboard, ada selective. Ini parameternya. Oke, langsung saja kita coba. Kita tuliskan keyboard seperti ini. Oke, untuk teks kita kosong dulu callbacknya. Itu ada, karena kalau di replay itu bukan callback ya, soalnya kita cuma ngetikkan aja seperti itu ya. Ada credit, kemudian aku buatkan ada lagi dengan nama API. Oke, itu untuk button yang pertama. Oke, nggak apa-apa, itu aja dulu. Ada credit dan juga API. Oke, kita tes langsung ke sininya ya. Ketika kita tulis /info. Oke, nggak ada apa-apa. That is not definite. Jadi kita masih menemukan sebuah error. Oke. Ada yang salah. What that action info? Oke, kita salah. Nulis. Oh ya, yang benar. Aduh, aku salah. Karena kan ini action. Jadi kita taruh dia di buttonnya. Kita kembali ke menu utamanya yang mana ini? Menu utamanya yang ini ya. Ini menu utamanya. Jadi kita buatkan dia button lagi. Seperti itu ya. Kita buat teks dengan nama bot info ya, teksnya itu ya. Kemudian callbacknya adalah yang tadi kita buat, yaitu info. Kita tes dengan cara start. Nah, ini ada bot info. Kita klik. Nah, ini ada buttonnya, tetapi buttonnya ini sangat besar ya, dan nggak enak untuk dipandang. Untuk itu di sini ada yang namanya resize keyboard, yang artinya kita bisa mengatur ukuran keyboardnya. Dia sifatnya boolean ya, tipenya maksudnya dia bertipe boolean. Oke, kita kembali lagi ke action info. Nah, di parameter setelah keyboard itu ada resize keyboard. Kita tuliskan aja resize underscore keyboard seperti ini ya. Kita tulis true. Oke, kita cek lagi dengan cara bot info. Nah, ukuran sudah bagus, maksudnya enak dipandang gitu ya. Ketika kita klik bot credit, maka akan tampil kredit. Ketika kita klik API, maka akan tampil API seperti ini. Nah, bagaimana sih kalau sekali klik maka buttonnya hilang? Oke, di sini ada yang namanya one time keyboard dan sifatnya juga boolean. Oke, langsung saja kita tuliskan di sini dengan nama one underscore time underscore keyboard. Itu dia one time keyboard. Oke, langsung saja kita cek. Ketika kita bot info, kemudian kita klik credit. Oke, dia cuma sekali kerja seperti itu ya. Nah, ini ada replay keyboard handler. Oke, handlernya itu seperti di, kalau nggak salah itu ada di basic 1, kalau nggak di basic 2 itu kita mempelajari tentang bot.here. Hanya jika dia tahu ada kata-kata credits, ini sama seperti ini ya, kita taruh di sini credits contact
kayak gini ya, dia akan mereplay. Apa yang di replay? Jadi dia akan mereplay bot ini dibuat oleh Doyatama Code seperti ini ya. Nah, untuk yang API kita kopas aja dari sini seperti ini, kita tuliskan API. Oke, ada bot ini. API-nya kan kita menggunakan Crypto Compare API seperti ini ya. Oke, kita bisa cek /start. Oke, ada bot info, kemudian each, kita klik kredit. Oke, nah ini dari tadi kok jamnya nggak hilang-hilang ya. Bagaimana sih cara menghilangkan jam ini? Oke, kita tinggal memberi kayak gini ya, contact.answer cb query seperti ini aja. Jadi ketika jamnya udah hilang, ketika aku coba lagi start bot, oke, dia masih pending atau ada error. Oke, dia ada error kayaknya. ctx.answer cb query, harusnya udah benar sih. cb query is not a function. Lalu apa yang salah ya? What.action contact.answer cb nya kecil, Q nya besar. Oke, tadi aku salah ya kayaknya ini. Oh iya, nah ini jadi harus kecil. Buat info lagi, nah dia langsung hilang seperti itu. Buat info lagi, jamnya langsung hilang. Tadi kan masih muncul jamnya seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir nih, ada remove replay keyboard. Bagaimana caranya kita remove replay keyboard ini? Oke, cara menghilangkannya, jadi kita tambahkan dulu button dalam sini kayak gini ya. Teks hilangkan keyboard. Oke, kita here's lagi di sini, bot.here's, kita akan hilangkan keyboard. Kontak kayak gini ya, bot.telegram, sama seperti send message, karena kita cuma mengambil ekstra parameternya ya. Jadi ada contact chat.id, kemudian ada dia akan replay keyboard dihilangkan dengan ekstra parameter replay markup, dia remove keyboard seperti itu ya, remove keyboard through. Oke, seperti ini aja. Ketika ada hilangkan keyboard, maka dia akan remove keyboard seperti yang ada di dokumentasinya. Remove keyboard ada sih sebenarnya, mana ya remove keyboard ya, remove keyboard, remove score. Nah ini replay remove keyboard, jadi kita menghilangkan keyboardnya seperti itu. Oke, langsung saja kita coba. Kita hapus saja ya biar bagus. Kita clear history, delete. Oke, kalau pertama kali chat itu start. Wow, oke, ini selamat datang. Bot ini memberikan informasi mengenai mata uang kripto. Kemudian kita bisa klik di bot infonya untuk melihat info. Wah, ini ya, kita hilangkan keyboard. Oke, keyboard dihilangkan seperti itu ya. Kita buat info lagi. Ini kreditnya adalah bot ini dibuat oleh Doyatama Code. Kita klik lagi bot info, ada API di sini. Bot ini menggunakan Crypto Compare API.
Kalau mau ke webnya ya kalian klik ini aja. Di sini ada harga. Nah, menunya interaktif. Kemudian kita klik BTC, Bitcoin ya. Nanti dia akan put ini dengan crypto compare API. Di sini ada kayak gini. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali ke menu. Oke. Nah, mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya makin semangat untuk memberikan tutorial-tutorial kepada kalian. Oke, jangan lupa untuk like, kemudian share video ini ke teman-teman supaya teman-teman juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, sekian dari saya, selamat mencoba dan semoga berhasil.